Halo guys, hari ini kita mau bahas buku. Kali ini aku ajak temanku buat review buku. Kalau aku mau bahas buku Bali Berjuang di Nyoman Espendit. Aku bahas buku T, catatan perjalanan Che Guevara mengelilingi Amerika Selatan dengan menggunakan sepeda motor dari Pustaka Prometia Narasi. Bali Berjuang dari Pustaka Larasan. Ini yang menjadi highlight di buku ini adalah ketika perjuangan orang Bali itu pada masa perjanjian Linggarjati, dan waktu itu kan Bali itu nggak termasuk dalam Republik Indonesia ya. Waktu Belanda ngirim Nika, terus berusaha untuk merebut Indonesia kembali, tapi ternyata Bali itu nggak menjadi bagian Republik Indonesia, malah dijadiin negara Indonesia Timur. Dan akhirnya rakyat Bali di sini banyak berjuang lah bagaimana sebenarnya tuh kita maunya bersatu, bukan menjadi negara bagian atau negara bonekanya Belanda. Itu menjadi highlight. Juga masa awal kemerdekaan ini Bali itu menjadi sarana pariwisata, dari ibaratnya menjadi antek budaya, bagaimana Bali ini itu museum berjalan gitu, dari manusia-manusianya, dari upacaranya sampai hingga saat ini juga masih jadi museum masyarakat. Kalau buku C ini sebenarnya translate dari translate bahasa Indonesia dari buku Inggrisnya. Jadi kalau judul bahasa Inggrisnya itu The Motorcycle Diaries. Itu ada juga filmnya, Motorcycle Diaries juga judulnya sama. Jadi ini mengisahkan tentang perjalanan Che Guevara. Ya, kita tahu Che Guevara siapa ya, tokoh revolusioner dari Amerika Selatan. Dia lahir dari Argentina, tapi dia menjadi kawan karib dari si Fidel Castro, tokoh revolusioner Kuba. Buku kisah ini mengisahkan ketika Ernesto Guevara ini masih menjadi mahasiswa kedokteran di Universitas Buenos Aires bersama dengan sahabatnya bernama Alberto Granado. Mereka ngelakuin perjalanan dari Buenos Aires sampai keliling Amerika Latin itu naik sepeda motor punyanya Alberto Granado. Itu nama sepeda motor itu Lapo de Rosadura. Bukannya dulu tuh negara-negara yang si Che Guevara ini bukannya isinya orang-orang dokter? Ada banyak beberapa mahasiswa kedokteran, tapi ada juga beberapa di antara mereka itu yang memang menjadi cendekiawan juga sama. Tapi karena waktu itu pemerintahannya Argentina di tahun 50 itu kan dipimpin sama Juan Perón ya. Perón itu ya dikenal sebagai seorang sosok yang cukup otoriter di sana, dan mereka memang untuk kebebasan berpikir di sana memang agak-agak dikekang di tahun 50 itu. Berarti rata-rata tuh Amerika Selatan negara otoriter tuh? Iya. Dan fun fact-nya, Presiden Juan Perón ini yang membantu para buronan Nazi kabur dari Jerman ke Argentina. Wow. Jadi kalau kita pernah dengar Adolf Eichmann, arsitek Holocaust itu yang kabur ke Amerika Latin, itu kan kabur ke Argentina. Dia yang ngebantu Presiden Juan Perón itu. Oh. Buku ini pertanyaanku sih cuma satu ya. Jadi ini latarnya di tahun 1948 ya. 48 atau 46 sampai 50. Oh, 46 sampai. Oh ya, berarti hasil referensi. Berarti itu waktu Bali masuk ke era gejolak juga Bali. Iya, era gejolak. Sebenarnya di sini tuh juga ada perang puputan di bawah Gusti Ngurah Rai, dan sebagai info tambahan juga buku ini tuh dibikin sama Espendit itu gara-gara untuk mengenang adanya 1352 tentara. Syukurnya catatan nama-nama tentara itu masih dipegang sama pemerintah Bali. Bali itu maksudnya ini pemerintah Bali punya boneka Indonesia Timur atau boneka waktu NIT. NIT berarti. Masih NIT. Jadi ibaratnya kan tetap berperang gimana pun ya. Nah, untungnya Pemda Bali atau waktu itu TKR Balinya megang data nih siapa aja ikut perang waktu itu. Tercatat di situ ada 1.300. Tapi TKR-nya ini bukan untuk NIT ya, untuk bergabung ke Republik Indonesia. Republikan berarti. Iya, bahkan tentara dari Madura pun, arah Banyuwangi pun ngebantu Bali di situ. Ya, siapa yang nggak mau bersatu? Dan maksudnya mungkin nggak sisi Madura dan Banyuwangi aja ya, bisa jadi dari Jawa Barat bisa ke Kalimantan, dari Semarang bisa ke Sulawesi, Papua belum selesai kalau Papua. Maksudnya daerah-daerah timur yang udah pasti-pasti sampai Maluku atau di negara timur. Sekian review buku kita kali ini. Terima kasih. Dadah.